Selamat datang di Abdul Ghafur Channel. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang mengenal berbagai macam komponen pada sistem komputer. Pengertian dari sistem komputer itu sendiri adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Secara umum, komponen sistem komputer dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hardware, yaitu perangkat keras. Kemudian yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Dan yang ketiga adalah brainware atau user atau pengguna. Hardware merupakan perangkat yang secara fisik dapat dilihat maupun disentuh. Contohnya yang terdapat dalam komputer adalah keyboard, mouse, monitor, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah software. Software merupakan perangkat yang secara fisik tidak dapat dilihat maupun disentuh. Software itu biasanya digunakan untuk mengendalikan hardware. Contoh dari software di sini ada sistem operasi, kemudian aplikasi, dan bahasa pemrograman. Komponen yang berikutnya adalah brainware. Brainware merupakan manusia atau seseorang yang menggunakan komputer. Nah, brainware ini contohnya ada programmer, admin, operator, dan lain sebagainya. Dari ketiga komponen ini tentunya saling berkaitan. Hardware tidak mungkin bisa digunakan tanpa adanya software. Nah, jadi keduanya saling berkaitan. Ibaratnya kalau hardware itu sebagai jasadnya, sedangkan software itu sebagai nyawanya. Jadi keduanya harus ada. Kemudian setelah keduanya ada hardware, ada software, maka yang dibutuhkan yang ketiga adalah brainware atau yang menjalankan, baik itu programmer, admin, operator, ataupun yang lainnya. Jadi ketiga komponen ini merupakan komponen yang harus ada dalam sebuah sistem komputer. Yang pertama hardware. Hardware ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah input device atau perangkat masukan. Kemudian yang kedua adalah output device atau perangkat keluaran. Kemudian yang ketiga adalah processing device atau perangkat pemroses. Dan yang keempat adalah storage device atau perangkat penyimpan. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama mulai dari hardware. Hardware yang pertama adalah input device atau perangkat masukan. Nah, fungsi dari perangkat masukan atau input device adalah untuk memasukkan data ataupun perintah ke dalam sebuah sistem komputer. Nah, cara memasukkan data ataupun perintah itu bisa berbagai cara. Ya. Di sini ada berbagai macam perangkat yang termasuk dalam perangkat masukan atau perangkat input. Ya. Di antaranya adalah yang pertama ada mouse. Mouse ini merupakan perangkat input yang bekerja dengan cara memasukkan perintah menggunakan tombol klik yang terdapat pada mouse. Mouse ini juga bisa dikatakan sebagai perangkat input penunjuk karena cara penggunaannya itu dengan cara menunjuk dengan menggunakan pointer yang ditampilkan dalam tampilan monitor.
Nah, MOS ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada MOS mekanis. MOS mekanis ini menggunakan sebuah bola untuk mengontrol perangkat pointer. Jadi jika dibuka, di dalamnya itu ada sebuah bola kecil yang berfungsi untuk mengontrol pergerakan pointer itu sendiri. Nah, untuk jenis MOS yang mekanis ini untuk saat ini sudah jarang dipakai karena sudah tergeser dengan MOS optik maupun MOS yang menggunakan Bluetooth. Kemudian jenis MOS yang berikutnya adalah MOS optik ya. MOS jenis ini menggunakan sinar inframerah yang digunakan sebagai sensor dan tidak menggunakan bola untuk menggerakkan pointer. Jadi sudah lebih praktis untuk yang MOS ini. Jadi untuk menggerakkan kursor itu dengan cara menggunakan sensor dari inframerah yang dipantulkan ke papan atau dasar yang digunakan untuk meletakkan MOS itu. Kemudian jenis MOS yang berikutnya adalah MOS wireless. Nah, pada awalnya pergerakan MOS itu kan sangat terbatas karena ada kabel yang menghubungkan antara MOS dengan perangkat komputer itu sendiri atau dengan laptop ataupun dengan PC ya. Nah, sehingga dengan menggunakan kabel itu pergerakan MOS itu akan terbatas. Nah, jenis MOS wireless ini mempunyai kelebihan bahwa untuk pergerakannya itu lebih bebas daripada MOS yang sebelumnya yang menggunakan kabel ya. Nah, jadi selama masih dalam jangkauan sensor MOS itu masih tetap bisa digerakkan walaupun dengan jarak yang lumayan jauh ya. Jadi intinya perbedaan antara MOS yang menggunakan kabel dengan yang menggunakan wireless itu pergerakannya itu lebih bebas untuk yang jenis MOS wireless. Oke, selanjutnya adalah perangkat input yang berupa keyboard. Keyboard itu bisa digolongkan sebagai perangkat input ketiknya atau biasa disebut dengan papan ketik ya. Jadi fungsi dari keyboard ini adalah memasukkan data ataupun perintah dengan cara memasukkan tulisan ya, dengan mengetikkan tulisan atau dengan cara memasukkan data yang sudah terdapat pada papan ketik itu. Bisa berupa huruf, angka, karakter, ataupun perintah-perintah tertentu. Ada berbagai macam jenis keyboard atau papan ketik. Di antaranya adalah keyboard QWERTY, yang kedua keyboard Dvorak, kemudian keyboard Glockenberg ya. Kemudian ada juga keyboard Malton dan lain sebagainya. Nah, untuk yang sering kita pakai, yang umum dipakai oleh masyarakat terutama di Indonesia itu kebanyakan menggunakan yang jenis QWERTY. Jadi yang membedakan itu adalah yang membedakan jenis keyboard itu adalah susunan dari huruf-hurufnya. Kemudian perangkat input yang berikutnya adalah barcode reader. Barcode reader ini adalah jenis perangkat input yang bekerja dengan cara memindai kode barcode sehingga dapat dibaca data-data yang terdapat dalam barcode itu. Cara kerja alat ini adalah dengan cara memindai barcode atau kode barcode
sehingga data yang terdapat di dalam barcode ini dapat dibaca oleh komputer. Barcode itu biasanya berisikan data-data dari berbagai produk, seperti nama vendor atau pemasok, kemudian nama produk, harga, dan data pendukung lainnya. Jadi kebanyakan untuk jenis perangkat input ini biasanya digunakan pada swalayan itu untuk pada bagian kasir biasanya ya. Kemudian jenis perangkat input yang berikutnya adalah kamera digital. Nah, kamera digital ini merupakan sebuah perangkat input yang berfungsi untuk mengambil gambar dan video yang selanjutnya dimasukkan ke sistem komputer menjadi bentuk file digital, sehingga memudahkan dalam proses pengeditan maupun pencetakan. Kemudian yang berikutnya adalah scanner atau alat pindai. Alat ini berfungsi seperti pada mesin fotokopi, yaitu bisa menduplikat objek berupa tulisan, gambar maupun foto dan mengubahnya ke dalam bentuk digital. Pemindai dapat menduplikat objek tersebut menggunakan sensor cahaya yang terdapat di dalamnya. Sensor tersebut mendeteksi struktur tulisan dan gambar dari objek yang dibaca lalu dikirimkan ke komputer dalam bentuk digital. Kemudian jenis perangkat input yang berikutnya adalah mikrofon. Nah, mikrofon ini merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan data berupa suara ke dalam komputer. Nah, suara tersebut akan diproses menjadi sebuah data digital yang dapat dibaca komputer dan akhirnya dikeluarkan menjadi suara oleh speaker ataupun headset. Jadi kalau kita mau merekam suara itu bisa menggunakan perangkat mikrofon seperti ini ya. Perangkat keras yang kedua adalah perangkat output atau perangkat keluaran atau output device ya. Nah, perangkat ini berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data yang sudah dilakukan dalam sebuah sistem komputer. Nah, ada beberapa macam jenis perangkat output atau perangkat keluaran. Perangkat output yang pertama adalah monitor. Monitor ini adalah perangkat output yang berfungsi untuk menampilkan hasil keluaran berupa visual ya. Jadi bisa berupa gambar, video, atau tampilan teks dan lain sebagainya yang ditampilkan melalui sebuah layar monitor. Kemudian jenis perangkat output yang berikutnya adalah printer dan plotter. Nah, pada dasarnya cara kerja baik printer maupun plotter itu sama, yaitu menghasilkan keluaran berupa cetakan. Cuma yang membedakan di sini adalah pada ukurannya. Jadi kalau printer itu ukurannya terbatas pada misalnya ada kertas A4 ataupun F4, sedangkan kalau yang plotter itu ukurannya lebih besar. Nah, biasanya kalau untuk printer itu untuk mencetak dokumen yang dengan ukuran kecil, sedangkan untuk plotter biasanya digunakan untuk mencetak poster, baliho, spanduk dan lain sebagainya dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian jenis perangkat output yang berikutnya adalah speaker. Nah, speaker ini merupakan perangkat output ya, atau perangkat keluaran yang berfungsi untuk menghasilkan keluaran berupa suara.
Selanjutnya, perangkat output yang selanjutnya adalah proyektor atau LCD proyektor. Nah, perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data dari komputer ke bidang yang lebar. Misalnya seperti layar presentasi atau pada tembok. Ya. Nah, LCD proyektor umumnya digunakan sebagai alat bantu saat presentasi. Misalnya saat rapat, kemudian saat pembelajaran di sekolah, kemudian saat melakukan presentasi, dan lain sebagainya. Kemudian jenis perangkat keras yang ketiga adalah perangkat pemroses atau processing device. Perangkat pemroses atau processing device adalah perangkat yang digunakan untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat perangkat input dan hasilnya akan ditampilkan pada alat output. Secara umum, alat proses terangkum dalam CPU atau Central Processing Unit. Nah, kecepatan kinerja sebuah CPU diukur dengan satuan Hertz. Saat ini kecepatan CPU sudah mencapai gigahertz. Adapun komponen-komponen dalam CPU yaitu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, kemudian CU atau Control Unit. Nah, ALU ini biasanya berfungsi untuk mengolah data-data yang berupa operasi aritmatika dan logika. Adapun Control Unit berfungsi sebagai pengontrol kerja dari sebuah komputer ya. Jadi untuk mengatur urutan proses-proses yang dilakukan di dalam sebuah komputer. Itu yang bekerja untuk mengandalkan adalah CU atau Control Unit. Nah, berikut jenis alat-alat proses yang digunakan komputer untuk mengolah data adalah yang pertama ada prosesor ya atau CPU ya. Prosesor adalah alat utama yang berfungsi mengolah data digital sehingga sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali dari sebuah sistem komputer. Prosesor ini berbentuk komponen terintegrasi atau berupa IC atau integrated circuit ya, yang mengendalikan keseluruhan jalannya sistem komputer serta melakukan perhitungan. Nah, kecepatan prosesor dalam mengolah data ataupun informasi hingga sekarang sudah mencapai dengan megahertz dan bahkan gigahertz ya. Kemudian perangkat pemroses yang berikutnya adalah mainboard atau motherboard. Mainboard ini merupakan komponen induk atau papan utama yang berfungsi untuk menghubungkan semua komponen yang ada pada sebuah sistem komputer. Jadi untuk menghubungkan dari perangkat input, perangkat output, perangkat penyimpanan, nah semuanya dihubungkan pada komponen ini. Processing device yang berikutnya atau perangkat pemroses yang berikutnya adalah VGA card atau kartu VGA. VGA itu singkatan dari Video Graphics Array. Perangkat ini berfungsi mengelola tampilan yang digunakan di sebagian besar komputer. Perangkat ini menghubungkan antara mainboard dengan monitor. Jadi tampilan layar monitor yang sering kita lihat sebenarnya prosesnya sebelum ditampilkan dalam layar monitor itu adalah diproses dulu dalam sebuah perangkat yang bernama VGA card ya. Jadi perangkat ini sebagai perantara antara mainboard dengan monitor ya.
Kemudian perangkat keras yang berikutnya, yang keempat, adalah perangkat penyimpan atau storage device. Nah, perangkat penyimpan itu tentunya berfungsinya adalah untuk menyimpan data dalam sebuah sistem komputer. Nah, di sini ada dua jenis perangkat penyimpan. Yang pertama adalah perangkat penyimpan internal atau memori internal, yaitu perangkat penyimpan yang menyatu dengan sebuah sistem komputer. Jadi yang menyatu dengan perangkat komputer di dalamnya. Di sini ada misalnya ada hard disk internal, kemudian RAM dan ROM. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara hard disk, RAM maupun ROM. Kalau hard disk di sini berfungsi sebagai perangkat penyimpan yang secara permanen. Artinya ketika data sudah disimpan di dalam hard disk, itu akan tersimpan secara permanen. Jadi ketika komputer dimatikan, maka data tersebut akan tetap ada, tidak akan hilang. Sedangkan RAM atau Random Access Memory ini merupakan perangkat penyimpan yang bersifat sementara. Artinya RAM ini hanya menyimpan data-data yang sedang diproses dalam sebuah sistem komputer. Nah, ketika kok tiba-tiba listrik mati, maka data yang berada di dalam RAM itu akan hilang ya, secara otomatis. Kemudian ROM ini juga merupakan perangkat penyimpan yang bersifat permanen. Akan tetapi yang disimpan dalam ROM ini adalah data-data atau aplikasi-aplikasi yang sifatnya tertanam secara permanen. Biasanya berupa aplikasi bawaan dari pabriknya atau data-data yang merupakan bawaan dari pabriknya ya. Itu disimpan di dalam sebuah ROM. Jadi ROM ini akan tersimpan secara data yang berada di dalam ROM ini akan tersimpan secara permanen ya. Kemudian jenis perangkat penyimpan yang berikutnya adalah memori eksternal. Nah, memori eksternal ini adalah sebuah perangkat penyimpan yang berada di luar sistem komputer atau bisa dikatakan sebagai portable ya. Di sini ada floppy disk atau disket, kemudian ada memory card, kemudian ada pen drive atau flash disk, kemudian ada CD atau DVD. Nah, dari keempat jenis perangkat penyimpan ini, yang masih digunakan sampai saat ini mungkin yang paling banyak adalah memory card dan flash disk. Nah, itu pun mungkin sudah agak tergeser dengan yang namanya memori awan ya, atau penyimpanan di internet. Misalnya ada Google Drive, kemudian ada OneDrive ya, dan lain sebagainya. Kemudian komponen pada sistem komputer yang berikutnya adalah software atau perangkat lunak. Software ini merupakan perangkat yang secara fisik tidak dapat dilihat maupun disentuh. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa software itu bisa diibaratkan sebagai sebuah nyawa dari jasad. Nah, kalau jasadnya tadi kita ibaratkan sebagai hardware-nya, sedangkan nyawanya itu kita ibaratkan sebagai software-nya. Jadi keduanya saling berkaitan ya. Hardware tidak akan bisa menyala tanpa adanya software. Begitu juga software. Software nggak akan bisa digunakan tanpa dimasukkan dalam sebuah hardware. Jadi keduanya saling
berkaitan. Nah, software di sini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah software sistem operasi, yang kedua adalah software aplikasi, yang ketiga adalah software bahasa pemrograman, dan yang keempat adalah software utility. Sistem operasi yang pertama kita bahas untuk yang sistem operasi dulu. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya atau hardware maupun software dan mengendalikan kerja dari sistem komputer tersebut. Bisa dikatakan yang namanya sistem operasi itu adalah sebuah software yang menjadi induk dari software-software yang lain. Artinya apa? Software ini akan menjadi software utama agar hardware itu bisa kita gunakan. Atau dengan kata lain, komputer itu bisa nyala kalau sudah ada sistem operasinya dulu. Ya. Mungkin software itu kan ada macam-macam ya. Ada game, ada aplikasi Microsoft Excel, Microsoft Word, kemudian pengolah gambar dan lain sebagainya. Itu tidak akan bisa digunakan tanpa diinstal dengan yang namanya sistem operasi terlebih dahulu. Ibaratnya itu kalau sistem operasi ini merupakan tempat untuk meletakkan software-software yang lain, misalnya aplikasi, antivirus, kemudian software game ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada berbagai macam jenis software. Di antaranya adalah di sini ada beberapa jenis sistem operasi. Di antaranya adalah Windows, ya, kemudian Linux, kemudian Macintosh. Ini untuk yang komputer. Sedangkan untuk yang smartphone ini ada software Android, BlackBerry, ya. Nah, sedangkan kalau Cisco ini adalah sebuah software sistem operasi yang digunakan pada jaringan. Ya. Jenis software yang berikutnya adalah aplikasi. Nah, aplikasi merupakan perangkat lunak yang siap untuk dipakai. Aplikasi digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dalam mengolah berbagai macam data. Pada sebuah komputer, perangkat lunak ini sering disiapkan sesuai dengan selera dan kebutuhan penggunanya. Misalnya, ada aplikasi game, kemudian ada aplikasi pengolah angka, ada aplikasi pengolah gambar, ada aplikasi pemutar musik, ada aplikasi pemutar video, ada aplikasi browser, dan lain sebagainya. Nah, intinya yang dinamakan software aplikasi itu adalah software yang siap pakai oleh pengguna, ya, oleh user. Ya. Nah, contohnya misalnya software itu ada, kalau untuk browser itu ya ada Mozilla Firefox, kemudian Google Chrome, Internet Explorer, Opera, dan lain sebagainya. Dan untuk pengolah gambar misalnya ada CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Kemudian untuk Office, Microsoft Office itu ada pengolah angka, pengolah kata, dan PowerPoint untuk presentasi dan lain sebagainya. Kemudian software yang berikutnya adalah software bahasa pemrograman. Nah, software ini merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Nah, dapat dikatakan juga software ini digunakan sebagai standar bahasa instruksi untuk
berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Nah, secara sederhana bisa kita katakan bahwa software ini adalah software yang bisa digunakan untuk membuat software baru. Misalnya kita mau membuat game, mau membuat aplikasi sistem informasi, kemudian membuat antivirus dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan software bahasa pemrograman. Nah, di sini ada berbagai macam jenis software bahasa pemrograman, di antaranya adalah Java, kemudian PHP, MySQL, Ruby, Python, G-Language atau bahasa C, kemudian Visual Basic, C++, dan lain sebagainya. Jenis software yang berikutnya adalah software utility atau software tambahan. Nah, jenis software ini adalah perangkat lunak yang berfungsi menjalankan tugas-tugas tambahan. Biasanya untuk membantu kinerja komputer supaya lebih baik, ya. Misalnya ada antivirus yang berfungsi untuk mencegah ataupun menghilangkan virus yang masuk dalam sistem komputer misalnya. Kemudian yang kedua ada archivus dan data compression, yaitu untuk memperkecil ukuran file atau mengumpulkan beberapa file menjadi satu. Itu namanya data compression, ya, dikompres atau diperkecil. Kemudian ada disk cleaner. Nah, disk cleaner ini berfungsi untuk melakukan pembersihan dalam sebuah sistem komputer, ya. Jadi ini bisa dilakukan secara berkala, ya, supaya kinerja dari sistem komputer itu kembali normal, ya, atau kembali kondisinya itu kembali fresh, ya. Jadi ada yang namanya disk cleaner. Nah, disk cleaner ini biasanya merupakan software bawaan dari sistem operasi, yang bisa Windows atau yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah disk defragment atau disk defragmenter, ya. Nah, disk defragmenter ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mendefrag suatu partisi hard disk drive, ya. Nah, ibaratnya itu dilakukan penataan, ya. Penataan berkas yang ada di dalam sistem komputer itu ditata pada defragmenter ini, sehingga akan tertata ruang yang kosong. Nah, tujuannya apa? Agar supaya nanti dalam proses pencarian data dalam sebuah sistem komputer itu akan lebih cepat, ya. Nah, ibaratnya kalau dalam sebuah rak buku itu kita tata sedemikian rupa secara rapi, sehingga ketika kita melakukan pencarian buku-buku tertentu itu akan lebih cepat ketemu. Nah, ibaratnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah brainware atau pengguna atau user, ya. Nah, brainware ini bisa dikategorikan sebagai programmer atau orang yang bekerja membuat program-program komputer. Nah, biasanya programmer itu akan berhadapan dengan perangkat lunak yang berupa bahasa pemrograman tadi, ya, seperti C, C++, kemudian MySQL, kemudian ada PHP dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bidangnya dari programmer. Kemudian jenis brainware yang berikutnya adalah tenaga analis sistem. Nah,
Jenis brainware yang ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya, baik perorangan, organisasi, maupun perusahaan. Nah, seorang sistem analis biasanya sangat berperan penting dalam proses pengembangan suatu sistem. Seorang sistem analis perlu memiliki 4 keahlian seperti analisis, teknis, manajerial, kemudian cara berkomunikasi dengan orang lain atau interpersonal. Kemudian yang berikutnya adalah administrator. Nah, administrator ini adalah orang yang tugasnya mengelola suatu sistem operasi dan juga beberapa program yang sedang berjalan pada sistem komputer. Kemudian yang berikutnya adalah operator. Nah, operator ini adalah orang yang memanfaatkan sistem komputer yang telah ada, atau dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk melakukan pengolahan data. Nah, demikian tadi ulasan singkat tentang komponen-komponen sistem komputer ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke.